selamat pagi, good morning everyone, thank you for coming. Nah ini kita berhubungan sudah dapat kesempatan yang emas, we have a golden opportunity to get an interview with Bang Frans atau Pak Frans ya. Oke Pak Frans, ini sudah ada highlight, jadi banyak teman-teman yang penasaran terkait profil Bang Frans ketika kuliah S2 dan S3 di Jepang. Wow, ini Ya. ini gimana Sama Bang kan ceritanya Bang? juga di Jepang tuh S2-nya. Iya, tapi kan Ya. baru-baru kemarin 4 tahun lalu. Oke, Pak Saya Frans, seumuran mahasiswa juga waktu S2 sama really? S3-nya. Wow. Tapi kita kayak sangkatan ya Pak ya? Bapak awet muda, saya awet tua nih. Oke, Pak Frans, gimana? Waktu baru-baru kerja, kemudian kan kita penempatan saya waktu itu di kantor pusat di Dijen Pajak. Yep. Kemudian kan ada kesempatan untuk sekolah ya setelah 3 tahun kerja itu. Alright. Waktu itu beberapa kali saya ikut coba tes untuk melanjutkan sekolah S2 itu. Oke. Ada mungkin 3 kali ya. 3 kali? Baru saya lulus. Ya. Jadi saya ingin invite orang-orang juga bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ya nggak perlu putus asa, nggak perlu frustasi. Oke. Gitu. Bahkan Setuju. waktu itu saya sempat ketika kan sering ikut tes tuh jadinya mau nggak mau kan kesana kemari ngurus admin dan sebagainya. Itu ada sempat teman yang bilang, ini Frans ikut tes mulu, kapan lulusnya sih gitu. Waduh, ini sedih banget. Dinyinyirin sama temen. Iya, padahal itu teman seangkatan ya, saya inget tuh sampai sekarang. Tapi ya, oh my God, nggak apa-apa, jadikan tantangan aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya harus baper dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya coba beberapa kali, akhirnya baru lulus. Kemudian itu beasiswanya dari World Bank waktu itu. Oh, World Bank. Di Yokohama National University. Yes, jurusannya itu Public Policy and Taxation. Oke. Di situ kita dapat kesempatan selain sekolah selama 2 tahun ya, selain sekolah secara formal, kita juga setahun itu dapat kayak semacam internship di kantor pajaknya Jepang gitu. Jadi kita dapat beberapa ilmu mengenai bagaimana Jepang DJP-nya Jepang lah ya, menangani perpajakan di Jepang mulai dari baik kelas, ada juga kunjungan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita juga ada, makanya judulnya Public Policy and Taxation, jadi mix antara formal sama yang langsung praktikal gitu sifatnya. Jadi tesisnya pun 2 gitu kita waktu itu. Serius 2 tesis? Ya, 2. Satunya untuk yang laporan report ke NTA-nya Jepang ya, National Tax Administration atau DJP-nya Jepang. Itu juga presentasi di hadapan para pejabat di sana. Satu lagi yang formal untuk kampus gitu. Kampusnya. Jadi lumayan tough juga di situ. Gitu kira-kira. Dan ini juga karena di Jepang itu kan lumayan ya bahasanya, jadi untungnya kuliahnya bahasa Inggris. Nggak tahu kalau Mas Mandi dulu kan bahasa Jepang ya. Kalau saya bahasa Inggris sih, jadinya cotomate nih. Bahasa Jepangnya seadanya aja gitu. Ya. Oke, sebentar Pak Frans, tahan dulu nih. Karena ternyata tadi teman-teman kan membayangkan Pak Frans, wah sekali coba dapet nih ya. Nah ternyata tadi sampai 3 kali gitu ya. Jadi ini gimana Bang? Maksudnya dari masa down tertolak selama 3 kali akhirnya dapat pilihan atau kesempatan untuk bangkit lagi, itu gimana tuh rasanya Bang? Ketika daftar 3 kali gagal, what did you feel at the moment? Ya, yang pertama gagal karena udah waktu itu kan ada tes terus kemudian nggak diterima. Akhirnya saya coba les bahasa Inggris lagi karena mungkin waktu itu saya merasa bahwa tesnya itu waktu listening ya, itu kan waktu itu di ruangan gede gitu ya, yang untuk itu kayaknya suaranya nggak terlalu jelas, jadi saya harus les bahasa Inggris lagi. Jadi saya coba untuk les bahasa Inggris. Kemudian yang tes kedua itu karena waktu itu yang dicalonin ada 2 orang dari DJP, kemudian cuma diambil 1, padahal saya udah kursus bahasa Jepang juga bersama dia, akhirnya ternyata dia yang berangkat gitu. Sedih banget ya. Yang ketiga ini agak silly nih, karena saya udah diterima sebenarnya. Oh gitu. Udah diterima di salah satu universitas di Jepang, di Saitama waktu itu ya. Oh tahu, Saitama. Yap. Saitama University, Saitama Daigaku. Tapi saya merasa, wah ini kayaknya rekomendasi saya kurang nih, masih cuma dari atasan saya waktu itu eselon 3, saya minta yang eselon 2 gitu. Saya minta yang eselon 2. Nah, setelah ternyata pas saya menghadap dia bilang, loh ngapain kamu berangkat?
ini kan jurusannya nggak sesuai sama S1 kamu. S1 saya kan waktu itu IT ya. Komunikasi ya, IT Pak. Sebagai Ya. sarjana komputer waktu itu. Kamu mestinya kalau sekolah cari yang jurusannya IT gitu. Ya udah saya langsung telepon ini ya sama kepegawaiannya. Kamu nggak usah berangkat. Digituin coba. Sedih. Waduh. Saya paling ingat itu. Jadi ya udah, ya kalau dibilang down ya down, tapi saya kayak di depan dia tuh kayak menahan amarah gitu ya, kayak apa ya? Tahan. Jangan pukul. Tapi ya namanya atasan kita nurut aja. Jadi intinya ya memang mungkin jalannya ya. Jadi dan ternyata blessingnya di saat saya nunggu sambil itu, saya bikin buku yang pertama itu. Jadi yang SQL ini ya. Wah, ini dia nih. SQL itu. Ada jadi SQL, e-faktur, waduh, macam-macam. Ya, untuk udah jalannya lah itu ya. Jadi ya mungkin ya memang harus begitu. Jadi yang keempat baru saya berangkat. Itu pun waktu itu setelah mendapatkan izin dari orang yang berbeda juga direkturnya gitu. Kira-kira seperti itu deh. Oke, menarik sekali nih buat teman-teman yang sudah hadir, dan ternyata fansnya dari milenial untuk Bang Frans ini banyak banget. Pak Frans, ada Ikmaulana, Esra, juga Eliza, Taufik, Cahya, Mutiara, Okta, sih banyak banget ini. Zemi, Kemas Tommy dari Becukai, Bekasi, juga teman-teman dari nanti ada pertanyaan ya, kita akan jawab, tenang dulu. Yang mau nanya boleh juga langsung bisa melalui Q&A atau bisa langsung di chat box di bawah ini. Alright, tadi Jepang sudah. Nah, tadi saya penasaran nih, Bang Frans. Kan tadi S1-nya IT ya. S1-nya IT sampai bikin buku SQL Plus yang bestseller di Gramedia. Amazing banget nih. Terus S2-nya itu kan susah banget nih. Tadi kita buka nih ya, ada Yokohama National University. Itu Bang Frans kan di Master of Economics ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan susah banget Bang. Itu gimana tuh? Catch up to adapt from your bachelor background to your master background with another field ya, yang betul-betul challenging gitu kayak itu. Salah satu tantangan waktu saya sekolah S2 itu ya. Jadi belajar statistik lagi, belajar ekonometrik dan lain sebagainya. Nah itu dia, ekonometrik. Yang benar tadi kata Mas Ismandi, saya akhirnya benar-benar cuma sekedar survive aja, nggak jago-jago amat kan. Karena ya changing mindset, kemudian juga hitung-hitungannya kan rumit. Tapi ya akhirnya bisa selamat lah. Nah keuntungannya dari kuliah itu, jadi saya juga tahu basic-basic terkait dengan makroekonomi yang kemudian ya terpakai walaupun mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi paling nggak basicnya saya udah dapat di situ. Dan yang menarik itu saya coba mengcombine antara ilmu terkait dengan IT saya dengan public policy gitu. Makanya saya pilih saya pilih ininya tuh yang tentang e-commerce gitu. Perpajakan untuk e-commerce. Jadi saya ada basic IT saya dapat, public policy-nya juga dapat. Jadi itu mungkin salah satu cara juga ya buat kita strategi lah ya. Jadi kalau misalnya kita hendak membuat tesis atau skripsi ya usahakan kita fokus yang ilmu-ilmu yang memang kita kuasai. Jadi lebih bisa mendapatkan banyak insight gitu dibandingin kalau kita misalnya harus belajar ilmu baru yang mungkin kita dapat paruh-paruh aja gitu. Wah, menarik nih buat teman-teman. Karena ternyata di teman-teman saya ini, Bang Frans, dari beberapa Instagram dan juga pertanyaan di YouTube channel, itu mereka lagi pada hunting untuk Australia Awards, dan mereka masih bingung terhadap background S1, S2 mau ngambil apa nih Bang Iswandi? Atau S2 mau S3-nya mau spesifik apa gitu. Tadi menarik dapat insight dari Bang Frans ya. If you have the passion, lagi, kalau boleh, gimana? Usahakan cari ilmu yang memang nanti ke depan akan terus terpakai gitu. Jadi, betul. Iya, karena ada beberapa studi ataupun paper yang kira-kira 2-3 tahun udah obsolete gitu. Makanya kan saya pilihnya yang e-commerce gitu. Waktu itu orang belum ini sama sekali ya tahun 2000. Iya, benar, betul. Mengenai e-commerce, kemudian perkembangannya seperti apa. Tapi saya udah membayangkan bahwa ini adalah teknologi masa depan, sehingga pasti akan terus terpakai ilmunya gitu. Dan terbukti sampai sekarang itu juga masih jadi hot issue sampai sekarang, betul banget nih perpajakannya ya. Kalau kita tanya sama Mbah Google, Bang Frans ini lulus di tahun 2002 Master of Economics dari Yokohama National University Jepang. Di 2002 itu e-commerce belum terlalu booming, tapi udah bikin thesis terhadap e-commerce. Ini keren banget. Betul. Itu visioner banget ya. Oke, menarik. Nah, S3-nya why did you choose also the Japan universities? It's like kok nggak mau coba negara lain Bang?
ke Niigata yang ternyata kan kampung banget tuh. Pelosok banget kan. I know Iya, that. betul-betul. Jauh banget kayak pedesaan di Canberra mirip. Why did you choose Niigata University, Bang Franz? Yang S3-nya ya. S3-nya untuk PhD-nya Ya, doktoralnya. jadi waktu saya sekolah S2 itu di Yokohama itu, ada salah satu sensi atau profesor yang memang spesialisasinya itu dia di bidang apa namanya international taxation. Jadi begitu lulus saya tetap keep in touch dengan dia, email-emailan, kemudian cerita ini saya seperti apa. Nah kemudian saya coba masukin apa namanya proposal terkait dengan saya lanjut lagi tuh tentang e-commerce lagi tadi, tapi lebih sifatnya untuk spesifik untuk Indonesia. Dan ternyata dia untuk yang S3-nya tuh ngajarnya di Niigata University. Enggak di Yokohama lagi ya? Enggak di Yokohama, dia memang basicnya. Jadi dia waktu di Yokohama itu sebagai dosen tamu 1 semester untuk memberikan pelajaran mengenai international taxation. Jadi keren ya banget terdampak nih. lah saya di Niigata itu. Itu kan desa tapi banget ya. Tapi ini saya mau cerita juga nih, saya yang S3 ini juga baru yang ketiga, baru lulus. Oh jadi, serius Pak? Bang? Iya, jadi waktu yang S3 ini kan ini beasiswanya dari apa namanya Mombuso ya, Kemendikbudnya Jepang gitu. Wah itu yang susah banget pertama, itu. Susah banget itu. Pertama saya nggak lulus karena nggak tahu lah mungkin pertimbangannya apa. Tapi di saat yang sama juga saya apply ke NU sebenarnya, Australian National University. Dan udah dapat tuh sempat kampusnya udah dapat, profesornya udah dapat. Kemudian dapat 2 calon dari DJP, 1 laki 1 perempuan. Tapi kayaknya sih mungkin waktu itu apa namanya awards-nya itu memang ada semacam afirmasi untuk wanita lah waktu itu. Oh ya, jadinya berarti saya ada. nggak diterima waktu itu. Nah, akhirnya ya udah saya ambil yang di Niigata University. Make sense ya. Karena buat teman-teman yang mau coba apply S3, untuk S3 itu memang kampus ya lah ya. Cuman pertimbangan utama adalah supervisor. Karena mereka akan membimbing teman-teman selama 4 tahun ke depan. Whatever the university, selama mereka punya expertise, go with him or with her supervisor. Setuju ya Bang ya? Oke, nah sekarang pengalaman non-akademis nih. Selama di Jepang, maksudnya ada nggak hal yang tidak terlupakan? Misalkan di Niigata pernah ada momen yang mungkin lucu atau ridiculous, something like that, Bang? Boleh ya. Tapi sebelum sekarang mungkin saya kasih semacam pandangan juga tentang S3 ini. Jadi kalau S3 itu agak lebih berat karena kan nggak ada kelas. Kemudian, saya lagi S3 nih. Nah, itu dia pun pasti pusing banget. Musuhnya diri kita sendiri toh. Karena harus kita sendiri. Melawan rasa malas. Kan sekarang kita up and down juga. Sehingga ya itu harus melawan diri sendiri. Setuju. Dan lebih kepada bagaimana kita memanage kita sehari-hari untuk research dan lain sebagainya. Nah kalau pengalaman sih saya banyak ya. Jadi saya karena itu tadi, karena kita sendiri ya mau nggak mau harus aktif di kegiatan ke dunia kampus. Saya ikut kegiatan International Students Association. Waduh, siap. Kemudian juga mahasiswa Islam di kampus itu gitu ya. Asosiasi mahasiswa Islam. Aktif juga Bang ya, luar biasa. Lumayan. Kemudian juga di PPI-nya kita ada PPI juga ya. Indonesia di sana. Nah, yang paling berkesan itu saya sama asosiasi mahasiswa Islam di Niigata itu kita mencoba membangun satu masjid untuk Niigata. Keren. University itu. Karena kita selama ini sebelum itu kita sholat Jumat, kemudian kegiatan-kegiatan pengajian dan lain sebagainya itu kita cuma ada di nyewa apartemen kecil yang ukurannya mungkin cuma 4x3 gitu, sementara mahasiswanya Muslim sangat banyak gitu. Banyak banget ya. Nah, Oke. Pengalamannya serunya itu gitu, kita mencari dana itu kan nggak murah ya untuk bangun satu, beli tanah kemudian bangun gedungnya, sehingga kita coba cari donatur dari berbagai prefecture atau provinsi yang ada di Jepang. Saya sama teman saya orang Mesir keliling tuh cari uang ya kayak cari donasi gitulah. Ya, alhamdulillah setelah setahun akhirnya bisa berdiri masjidnya. Kemudian juga saya aktif di mana waktu itu kalau nggak salah tahun 2005 atau 2006 itu sempat ada gempa di Jogja kan ya. Nah, kita juga ngadain kayak semacam penggalangan dana untuk di Jogja. Jadi kayak invite international student untuk hadir di acara itu, mereka sumbang. Jadi lumayan juga kita dapat pameran barang-barang Indonesia. Jadi itu tadi untuk melawan itu tadi, karena kalau kita cuman
berkutat sama apa namanya research Riset. paper, bisa mabuk tuh Iya nanti, ini. jangan bisa stres. Nah ini Jadi harus Instatalk cari banyak termasuk kegiatan. tadi mencari kegiatan dengan orang berpositif kayak Bang Frans nih. Di tengah Iya. riset nulis. Terus saya suka Oke. foto, saya suka nulis, jadinya banyak kegiatannya. Kalau nggak gitu stres nanti. Iya, menarik. Oke, masalah sekolah kita off-kan dulu karena banyak banget yang mau kita bedah. Nanti kalau penasaran bisa follow Instagramnya Bang Frans di @frans1108 atau di YouTube channel Bang Frans, Frans Membahas ya.